Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad, arwah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Saudara, pada kesempatan video kali ini kita akan coba membahas tentang siapa sih sebenarnya mereka orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan siapa sih sebenarnya mereka orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahwa wal 'asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa bahwa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang sangat besar. Illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya adalah orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang bagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka orang-orang yang beriman wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beriman yang selalu mereka itu bisa sehat menasihati dalam kebenaran, serta mereka itu yang bisa sehat menasihati dalam kesabaran. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat banyak uang mereka itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salat mereka rajin, zakat mereka bayarkan, infak sedekah mereka jalankan, segala amalan-amalan sunnah mereka kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hanya sebatas untuk itu saja. Mereka rajin beribadah ke masjid, mereka rajin beramal amalan soleh, mereka selalu pergi ke haji, umrah dan lain sebagainya untuk keselamatan bagi mereka. Namun perlu dipertanyai dalam hidup dan kehidupan kita pribadi masing-masing, bahwasanya apakah amalan-amalan itu akan membawa kita kepada keberuntungan? Apakah amalan-amalan tersebut bisa selalu membimbing kita ke arah yang lebih baik? Jawabannya adalah tergantung kepada niat dan kepribadian kita sendiri kaum muslimin yang dirahmati Allah. Saudaraku, banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika maksiat terjadi di tengah-tengah lingkungan mereka, di masyarakat mereka, maka mereka tidak berani dan tidak mampu mencegah perbuatan tersebut. Untuk menyapanya tidak tolok dia menyapu orang tu. Ada orang yang berbuat maksiat, ada orang-orang yang berbuat hal-hal yang tidak benarkan dalam lingkungan masyarakat, mereka tak berani menasihatinya, tidak berani menegurnya. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jika kalau kamu betul-betul beriman kepada Allah, maka kamu cegahlah dengan tanganmu orang-orang yang berbuat maksiat itu. Tolong dia dengan tangan kamu, dengan kekuasaan kamu. Kalau kamu tidak mampu dengan tanganmu, maka kamu cegah dengan perkataanmu. Kamu berikan tausiah, kamu berikan pengarahan, kita berikan semacam pencegahan, nasihati kepada mereka. Oh, ini tidak baik, perbuatan ini dibuat tidak benar. Nah, jika kalau tidak juga kita mampu, enggak kuat juga kita mencegahnya dengan tangan kita tidak mampu, dengan perkataan kita, nasihat kita berikan tidak juga mempan, maka jalan terakhir kata Allah Subhanahu wa taala adalah kita singkirkan, kita bencihi dalam hati sanubari kita. Nah, itu adalah selemah-lemahnya iman kata Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hendaknya ibadah yang kita kerjakan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala hanya bisa membawa diri kita saja, tanpa kita memberikan nasihat, memberikan tausiah, memberikan pengarahan kepada orang-orang lain. Karena bahwa sesungguhnya adalah orang-orang yang baik itu, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, orang-orang yang bisa memberikan sebuah nasihat, pengarahan kepada orang lain ke arah yang lebih baik. Ketika orang berbuat salah, mereka melihat, kita sapa, oh ini tidak bagus saudaraku, jangan dikerjakan. Ini tidak benar saudaraku, jangan kita perbuat. Nah inilah sebenarnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yang mereka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil sabr. Mereka saling sehat menasihati dalam kebenaran, serta mereka selalu sehat menasihati dalam kesabaran. Nah, juga baginda Rasulullah SAW menyebutkan orang yang baik itu adalah bukan orang yang paling banyak hartanya, orang yang tinggi pangkat dan jabatannya, akan tetapi adalah orang yang paling baik di sisi baginda Rasul adalah khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, terkadang ada orang kaya, orang banyak uang, orang punya pangkat dan jabatan, akan tetapi dia tidak bisa memberikan manfaat yang banyak kepada orang-orang lain. Tidak terasa manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, maka kita akan menjadi bahan pembicaraan kepada orang lain. Oh, si anu itu orang kaya, namun dia hanya untuk diri dia sendiri saja, namun tak bisa memberikan bantuan kepada orang lain. Gotong royong tidak mau, rapat di pemuda nggak mau, rapat di masyarakat, di rongkone RW, RT, masjid tidak mau. Ada gotong royong di sekitar jalan ke rumah pun tidak mau ikut. Uangnya banyak, pangkatnya tinggi, maka mereka menjadi bahan pembicaraan kepada orang-orang sekitar. Nah, tatkala kita tidak mempunyai harta benda, orang miskin sekalipun akan tetapi bisa memberikan kontribusi kepada orang banyak. Gotong royong hadir, rapat pun ikut serta, apapun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan selalu ikut andil, maka inilah sebenarnya orang-orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka teguh dengan keimanan mereka, adapun kesalahan-kesalahan, hal-hal yang tidak baik mereka lihat, mereka akan memberikan teguran dan sapaan kepada orang-orang dan saudara-saudara kaum muslimin dimanapun saja berada, untuk kebahagiaan, untuk keselamatan dirinya, dan untuk keselamatan diri orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an juga. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu. Setelah diri kamu siapa? Dirimu dan keluargamu, karib sahabatmu, tetanggamu, masyarakatmu, daripada apa? Daripada siksaannya api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah kita bajak diri kita ayami diri kita bendung diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak ridho Allah. Kemudian kita ajak anak saudara kita, istri kita, lingkungan masyarakat kita, orang-orang yang kita cintai untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk melaksanakan segala perintah Allah, dan tentunya untuk meninggalkan segala bentuk larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri yang menyampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala silap dan salah. Fisikum binafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.